Pace bene, masih di mea culpa. Saya membuat satu tulisan. Tulisannya saya sudah upload di blog Minorsum. Linknya ada di deskripsi video ini. Apa isi tulisan itu? Isinya adalah tentang nabi dan pewartaan palsu. Saya mencoba melihat fenomena bahwa faktanya ada orang yang mencurigai satu pewartaan itu palsu. Nah, kita dihadapkan kepada kebingungan, apakah ini pewartaan yang palsu? Apakah mukjizat ini benar-benar dari Kristus atau tidak? Ada penyembuhan-penyembuhan yang kita menjadi bertanya, jangan-jangan ini tidak benar atau inilah yang benar. Para sahabat, saya menemukan satu refleksi yang disampaikan oleh Paus Fransiskus. Saya temukan di dokumen kepausan dengan judul Kompas bagi orang Kristen, sebuah refleksi di masa Prapaskah di tahun 2017. Dan ini yang saya kembangkan menjadi sebuah renungan. Penunjuk arah bagi seorang Kristen ialah mengikuti Kristus yang tersalib. Ini satu ide yang pokok. Mengikuti Kristus, bukan hanya sekedar Kristus, tapi Dia yang tersalib. Bukan hanya sekadar Dia yang menang, tetapi Dia yang pernah kalah. Dalam arti Dia mengalami sengsara, tetapi kemudian Dia bangkit pada hari ketiga. Kristus kita bukanlah Allah yang tanpa tubuh dan abstrak. Ia adalah Allah yang membawa pada dirinya luka-luka orang lain. Ini satu kompas yang menunjukkan kepada kita, inilah Kristus itu. Seorang pewarta yang benar-benar mengajar tentang Yesus harus memperkenalkan Kristus yang tersalib, menanggung kesalahan orang lain, dan Ia adalah sosok yang hadir untuk diikuti. Nah, yang menjadi persoalan adalah banyak orang memperkenalkan Yesus yang menang tanpa menceritakan kisah di belakang kemenangan itu. Mewartakan Kristus yang menang adalah penting supaya tidak sia-sialah menjadi pengikut Kristus. Namun harus tetap dibawa dalam ingatan, Kristus menang atas kematian setelah sebelumnya Ia berlumuran darah dan mengalami sengsara. Bahkan Ia turun ke dunia orang mati. Namun bila pewartaan hanya berkisar di kebangkitan, kemenangan, bergembiralah, ayo bersorak, bergembira karena Kristus sudah bangkit, sebenarnya kita sedang menipu diri, sedang tidak jujur tentang siapa Yesus itu. Kita adalah pengikut yang adalah pengecut yang hanya mau bersorak-sorai dalam kebangkitannya, tapi tidak ikut menanggung sengsara bersama Dia. Perayaan iman kita di dalam sabda Allah membawa kita pada kesadaran atas 3 kenyataan. Dan ini ide yang menarik dan utama dari refleksi ini, saya pikir. Kenyataan atas hidup kita, kenyataan atas siapa itu Allah, dan kenyataan atas perjalanan hidup kita. Dan dalam hal ini nanti kita akan melihat mukjizat itu, benarkah ini menunjukkan realitas hidup kita? Benarkah ini benar menunjukkan Allah itu kepada kita? Dan benarkah ini menunjukkan perjalanan hidup kita? Dengan mukjizat, kalau saya sakit, saya ingin sembuh dan bla, dan terjadi. Kenyataan yang pertama ialah kenyataan tentang hidup manusia. Apa yang ada dalam hidup kita? Dalam hidup kita ada pilihan. Nah, ini yang tidak bisa dilepaskan. Sejak Adam dan Hawa yang memilih dengan bebas memakan buah terlarang di tengah taman itu. Di ujung setiap pilihan ada yang baik dan ada yang jahat. Dan maksud hati selalu mencapai yang baik, tapi ada saat ketika kita harus menghadapi yang buruk dan jahat. Mengikuti Yesus bukan berarti kamu kehilangan kebebasan untuk membuat pilihan, bahwa mau tak mau hidupmu harus baik. Mengikuti Yesus tidak membuatmu kehilangan pilihan. Maka tetaplah berhati-hati pada para pengajar yang memperkenalkan Allah lain seperti opium, yang seolah selalu mengarahkanmu pada yang enak-enak. Kalau kamu sakit, kamu sembuh. Kalau kamu miskin, kamu jadi sejahtera dan bergembira. Kalau kamu punya masalah dan selesai masalahmu karena mengikut Yesus. No. Itu bisa mengacaukan hidup, kata Fransiskus.
kenyataannya ada orang yang mengikut Yesus, tetapi dalam mata dunia dia tetap mengalami penderitaan. Tetapi bagaimana dia bisa merasakan Kristus dalam penderitaan? Di sanalah kita melihat kenyataan hidup dalam terang iman. Mengikut Yesus tidak membuatmu tidak punya penderitaan, tapi mengikut Yesus membuat kita memiliki kesanggupan menjalani penderitaan. Kenyataan yang kedua ialah kenyataan tentang Allah. Allah kita itu benar-benar nyata. Ia hadir dalam rupa manusia. Itulah Kristus sendiri. Dan siapakah dia itu? The Son of Man, anak manusia, harus menderita banyak hal dan ditolak oleh para tua-tua, oleh para imam dan para ahli kitab. Dan kemudian ia dibunuh dan pada hari ketiga ia bangkit. Itu adalah gambaran Yesus tentang dirinya sendiri. Bahwa anak manusia itu mengalami penderitaan dalam banyak hal. Dan kalau kamu, saya, kita mengikut Kristus, maka kita mengikuti dia juga dalam siap menanggung penderitaan. Karena Kristus sendiri menderita. Maka ketika ada penderitaan sakit penyakit, lalu kamu berpikir bahwa mengikut Yesus saya tidak mungkin punya sakit penyakit, saya pikir itu pemikiran yang keliru. Tetapi ketika saya mengikut Yesus, saya punya sakit penyakit dan saya tetap bahagia dalam sukacita yang sejati. Dan saya memikul penderitaanku itu seperti Kristus memikul salibnya. Di sanalah saya pikir kenyataan akan Allah itu bisa kita terima dan mengerti. Ia menderita dalam banyak hal, ditolak dan dibunuh. Ketika kita menjauhkan diri dari salib Kristus, menjauhkan diri dari luka-lukanya, maka kita menjauhkan diri juga dari belas kasihannya. Ada banyak pewartaan yang menjauhkan kita dari salib dan hanya mengingatkan kita pada kemenangan yang tidak dijelaskan datang dari mana, dari kesetiaan pada Bapa dan dari iman yang kuat di saat pencobaan. Nah, ada sebuah fakta yang bisa menjadi sumber bahaya, begitulah. Kesembuhan-kesembuhan yang di luar nalar berpotensi menjauhkan orang dari kesediaan memikul salib. Seolah bila mengikut Yesus, kamu tak mungkin sakit, kamu tak mungkin menderita, dan tak mungkin menanggung sengsara. Mengikut Yesus tidak membuatmu abadi di dunia. Kenyataan yang ketiga, untuk menegaskan yang kedua ini, yang pertama tadi kenyataan tentang hidup kita yang selalu ada pilihan dan hati-hati ketika memilih. Yang kedua, kenyataan tentang Allah yang adalah Kristus dan siapakah dia? Dialah anak manusia yang mengalami sengsara, memikul salib, menderita, dibunuh dan bangkit. Dan kenyataan yang ketiga ialah kenyataan tentang perjalanan hidup kita. Tidak ada perjalanan tanpa lelah dan kesukaran, terlebih bila itu perjalanan mengikut Yesus. If any man would come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. Kalau ada yang mau mengikut aku, biarlah ia menyangkal dirinya dan memikul salib serta mengikuti aku. Pewartaan palsu dengan mukjizatnya bisa saja membuat orang malah menyangkal penderitaan dan ingin selalu tampil sempurna dalam kemanusiaannya. Bukan dalam keilahian diri kita, tetapi dalam kemanusiaan kita. Tidak sehat, tidak sakit, tidak miskin, tidak menderita, tidak kekurangan. Sebuah kesalahan bila memandang mukjizat sebagai cara untuk lari dari memikul salib. Justru dalam penderitaanlah kita semakin belajar untuk kuat bersama Yesus, jasmani dan rohani. Itulah realitas hidup kita yang terhidang dalam cara yang menyenangkan dan yang tidak. Dan perjalanan hidup kita di dunia ini suatu waktu akan berakhir.
Nah, kalau ada mukjizat, kamu sembuh, apakah itu berarti kamu tidak akan sakit-sakit lagi, tidak akan mati lagi? Realitas hidup kita itu yang harus kita jalani, dan Allah sendiri yang tampak dalam diri Kristus menunjukkan kepada kita bagaimana cara melaluinya, dengan memikul salibnya, tidak lari dari penderitaan, tetapi menang atas penderitaan itu. Maka saya pikir, bila pun tidak ada sesuatu yang luar biasa yang membuatmu dari sakit menjadi sembuh, dari miskin menjadi kaya, dari menderita menjadi bergembira di atas sofa, bila pun tidak ada ketiba-tibaan semacam itu, jangan berpikir bahwa kita tidak bersama Kristus. Karena justru dalam kesiapsiagaan kita menghadapi kesulitan, di sanalah kita memiliki kesempatan untuk mengenal Kristus lebih baik lagi. Pace pene.